Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita siapkan sikap, hati, dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan dalam diri kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin belajar tentang kemampuan yang kami miliki. Semoga pada kesempatan kali ini pula kami semakin mengenali diri kami lewat kemampuan-kemampuan yang kami miliki untuk dikembangkan. Tuntunlah kami dalam pembelajaran kali ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, maaf agak kepotong videonya. Pas dibersihin tadi. Nah, 3 minggu lalu kita telah belajar bagaimana aku sebagai citra Allah, ya kan? Kita berasal dari Allah, kita segambar dan serupa dengan Allah. Telah kita amati. Kemudian minggu berikutnya kita telah melihat pula tugas kita sebagai citra Allah itu apa, ya kan? Memelihara dan mengembangkan karya ciptaannya sudah kita dalami bersama. Dan sekarang, ya kan, setelah kita diberikan tugas ya oleh Allah, kita juga dibekali kemampuan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita mau melihat kemampuan-kemampuan yang kita miliki demi menunjang tugas kita sebagai citra Allah. Nah, berbagai macam kemampuan, skill ada dalam diri setiap orang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan kemampuan atau skill yang kita miliki. Ya. Kita harus kenali dulu, ya. Kemampuan kita ini apa? Bisanya kita ini apa? Setelah kita mengenali itu, ya, kita kembangkan. Kita usahakan untuk menjadi lebih baik. Sehingga ke depan kemampuan ini dapat membantu kita dalam banyak hal, teman-teman, ya. Setiap orang itu punya skill, ya. Sekarang carilah kemampuan apa yang teman-teman miliki. Cari sampai ketemu. Jangan nanti pas udah tua baru nyari. Kelamaan, teman-teman. Keburu kalian tertinggal dengan yang lain. Nah, sekarang kalian harus mulai mengenali kemampuan kita masing-masing, ya. Aku bisanya apa? Karena Allah memberikan itu, ya. Karena Allah menyertakan itu dalam diri kita, menyertakan kemampuan dalam diri kita. Tugas kita adalah menyadarinya dulu, ya. Setelah sadar, kita punya kewajiban untuk mengembangkannya. Kemampuan apa yang kita miliki? Mari kita cari sama-sama. Tidak benar. Oke, yang pertama ya. Kita mau menemukan berbagai kemampuan dalam diriku. Tidak benar jika ada orang mengatakan ia tidak dapat melakukan apapun. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Setiap orang, teman-teman, ya, punya. Kamu dapat menemukan kemampuan yang kamu miliki dengan cara melihat mata pelajaran apa yang cukup menonjol, keterampilan apa yang disenangi, kegemaran apa yang selama ini sangat disukai. Atau
dengan cara memperhatikan komentar-komentar teman tentang diri kamu. Nah, jadi ini adalah metode teman-teman, atau cara, atau jalan ya, untuk kamu dapat mengenal kemampuan dirimu ya. Coba nanti kamu lihat dalam hasil evaluasi pembelajaran kamu bisa ukur itu mata pelajaran apa yang menonjol ya kan. Misalkan matematika, kemudian mata pelajaran yang lain nilainya biasa saja, tapi matematika yang menonjol. Nah, di situ kamu bisa tekuni matematikamu. Barangkali nanti kamu menjadi orang-orang yang menonjol di bidang matematika ya. Kemudian bidang-bidang yang lain juga begitu ya teman-teman. Misalkan kamu IT atau ya mapel IT kamu menonjol, barangkali kamu nanti jadi orang-orang yang penting di dunia IT. Nah, kemudian cari keterampilan apa yang paling disenangi ya kan. Di sekolah tumbuh ada musik, ada drama, teater, ada kuliner ya, macam-macam. Kemudian cari kegemaran apa yang disukai selama ini. Nah, ini adalah dan yang terakhir, sorry teman-teman, masih ada yang terakhir. Dan yang terakhir adalah perhatikan komentar orang lain tentang dirimu terkait dengan kemampuan ya. Misalkan gini, Pak Sandi main bola. Pak Sandi rasa main bolanya biasa aja. Tapi Pak Sandi kan sering gocek, tipu orang sana sini, terus cetak gol. Biasa aja buat Pak Sandi, biasa aja. Pak Sandi bermain bola seperti teman-teman pada umumnya, tapi dengan caranya Pak Sandi yang bisa Pak Sandi nikmati, gitu loh. Gitu. Pertama awalnya gitu. Kemudian ada orang lain atau teman komentar, kamu jago lo main bola lo, hebat kamu main bola, mantap kamu main bola, gocekanmu maut, tendanganmu kenceng, passingmu akurat, hebat kamu, jago banget main bola. Nah, dari situ Pak Sandi melihat, oh ternyata aku punya kemampuan di bidang sepak bola gitu. Nah, itu ya kalau dengan komentar, dan banyak cara yang telah ditawarkan. Semoga ini dapat membantu kita untuk mengenal kemampuan yang ada pada diri ini ya. Kemudian ini karena kita PPKM dan PSBB serta belajar daring ya. Jadi kemampuan menurut teman-temanku rasanya agak sulit ya, karena teman-teman tidak bisa melihat secara langsung gitu loh. Untuk tugas ini sebenarnya ini tugas sangat membantu sih, sangat membantu kita untuk mengenali kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, gini aja deh, supaya kalian betul-betul sungguh memikirkan kemampuan yang ada di dalam diri kalian, buatlah kolom ini ya. Buatlah kolom ini. Ini bisa, ini enggak draw. Oh, ini draw. Nah, kemampuanku menurut diriku, teman-temannya dihapus saja ya. Lalu sorry, ini tikasnya agak gede dikit. Nah ya, ini dihapus saja. Nah, jadi kolomnya kemampuanku menurut diriku. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah, sungguh-sungguh ya teman-teman, karena kalian mau mengenali kemampuan yang ada di dalam diri kalian ya. Kalian harus sadar kemampuan itu ada pada diri kalian ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian bisa mengembangkan kemampuan itu dengan baik. Jangan sampai salah mengembangkan kemampuan ya. Kalau kalian salah mengembangkan kemampuan,
Jadi sia-sia semuanya yang kalian lakukan, ya. Ini dia. Kalian jago berhitung, tidak pandai menggambar, tapi kalian terus latihan menggambar, latihan menggambar. Mana yang akan semakin terampil? Menggambar kalian atau menghitung kalian? Ya, bicara soal mengembangkan kemampuan, Pak Sandi ulangi ya. Kalian jago menghitung, ya. Kalian jago menghitung, tapi kalian nggak sadar, ya kan? Kalian jago menghitung, kemudian kalian lebih suka menggambar atau lebih menekuni gambar, ya kan? Latihan terus gambar, mewarnai, menggambar. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih cepat berkembang? Yang menggambarkah atau yang menghitungkah? Sia-sia teman-teman, ya kan? Yang menggambar pun perkembangannya lambat karena memang kamu kurang bisa begitu gambar. Sementara yang menghitung yang sebenarnya kamu bisa cepat, jadi di situ-situ aja. Jadi kesannya agak sia-sia gitu loh. Agak sia-sia. Ya, kecuali dengan sadar pula ya kamu, wah aku menghitung sudah hebat. Kemudian aku mau latih yang menggambarku lah supaya paling nggak agak bagus sedikit. Nah itu beda cerita ya teman-teman ya. Beda cerita. Kalau yang pertama nih kamu nggak tahu bahwa kamu jago menghitung. Kemudian kamu latihannya gambar terus. Ya kan? Gambar sampai bertahun-tahun gambar. Padahal kamu jago menghitung. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kamu sia-sia. Itu pertama ya teman-teman. Ya kamu sia-sia. Tapi yang kedua, beda lagi ceritanya ketika kamu sudah tahu atau menghitungmu bagus. Ya kan? Terus kamu latih terus menghitung bagus. Oke, tapi menggambarmu kurang. Kamu coba latih terus menggambarnya supaya tidak terlalu ketinggalan jauh dengan menghitung kamu. Nah itu beda cerita ya teman-teman ya. Itu betul-betul mengembangkan kemampuan ya. Nah yang mau Pak Sadi katakan adalah kembangkanlah kemampuan yang sungguh-sungguh kamu sadari teman-teman. Jangan kemampuan yang tidak kamu sadari ya. Akan sia-sia kamu di situ. Kecuali kalau memang maksudmu untuk mengembangkan kemampuanmu yang kurang. Itu beda cerita ya. Di samping kemampuanmu yang utama sudah berkembang, sudah memang kamu kembangkan secara sadar, tapi kemampuanmu yang lain yang masih kurang ingin kamu kembangkan itu oke. Ya. Artinya kamu memang sadar mau mengembangkan kemampuan. Tapi kalau kamu hanya asal mengembangkan kemampuanmu tanpa sadar kemampuanmu itu apa? Sia-sia teman-teman, buang-buang waktu. Nah, maka dari itu penting menyadari kemampuan yang teman-teman miliki. Di situ poinnya. Nah, ini kita lihat ada seorang siswi ya mendapat prestasi. Nah, tentu prestasi dicapai tanpa apa? Tanpa kerja keras. Salah. Prestasi dicapai dengan kerja keras justru teman-teman. Dengan usaha, bukan tanpa usaha. Ya. Jadi orang yang mau mendapatkan prestasi harus melalui proses. Nah, proses inilah yang disebut dengan usaha. Usaha inilah di mana seseorang jatuh, bangun, berdarah-darah dalam tanda petik teman-teman ya. Menangis dalam tanda petik sekali lagi ya, bukan dalam arti yang sesungguhnya. Berdarah-darah itu maksudnya kalau berdarah kan itu luka, sakit ya kan. Sama kalau belajar itu sakit, kepala pusing, capek ya kan. Nah itu yang dimaksud dengan berdarah-darah atau terluka itu tadi ya teman-teman. Nah kita punya kewajiban untuk mengembangkan kemampuan teman-teman. Nah, cara kamu untuk mengembangkan kemampuanmu itu apa? Ya, ini dia. Ya, setelah kamu tadi mengerjakan ini, kamu tahu kemampuanmu apa. Kamu diajak untuk menyadari
cara mengembangkan kemampuanmu itu ingin seperti apa? Nah, ya, tuliskan di sini. Dan sikap yang perlu dimiliki itu apa? Tuliskan di sini juga. Nah, ya, sekali lagi dengan kolom ini kamu dibantu untuk mengembangkan kemampuanmu secara sadar, teman-teman. Ya, secara sadar sekali lagi. Seringkali kita tidak menggunakan kesadaran kita dalam melakukan banyak hal, teman-teman. Tetapi ini hal yang penting, soal kemampuan. Karena di masa depan bisa jadi kemampuan ini yang justru membawa kehidupan dalam diri kita. Yang justru kita makan dari kemampuan itu. Ngerti nggak maksudnya? Makan dari kemampuan itu. Maksudnya kita bekerja dengan kemampuan kita yang sudah kita kembangkan dari sejak dini, ya kan? Sehingga kita bisa survive dalam hidup. Kita bisa makan, membeli keperluan sehari-hari karena kita memiliki kemampuan yang dibayar oleh orang. Nah, tapi kalau kita tidak pernah mengasah kemampuan kita, ya kan? Kalau kemampuan kita hanya segitu-gitu aja, mana mau orang bayar kita buat pakai jasa kita atau kemampuan kita? Kalau nggak ada orang yang mau pakai jasa atau kemampuan kita, gimana kita bisa bertahan hidup? Nggak mungkin kita selamanya bersama orang tua, kan? Nggak mungkin kita selamanya bersama orang yang merawat kita, kan? Nggak mungkin, teman-teman. Suatu saat kita akan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari istilahnya untuk melawan kerasnya kehidupan ini, teman-teman. Nah, kalau itu tidak kita sadari dari sekarang, dengan mengembangkan kemampuan, kalian akan kalah nanti di kehidupan dewasa. Nah, penting maka dari itu kita mengembangkan kemampuan sejak usia dini. Jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mengembangkan kemampuan. Kalau hanya untuk hiburan kamu habiskan, oke. Tapi kalau waktumu seluruhnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan membangun masa depanmu, kamu sendiri yang akan kesulitan. Ya. Ini juga nasihat untuk kita. Oke. Ini dia. Semua orang dapat mencapai sukses bila mau bekerja keras, ya. Menulis pertama kali dengan tangan kiri, menulis kedua kali dengan tangan kanan, dan menulis ketiga dengan tangan dan kiri. Ini semacam pernyataan permainan-permainan, ya. Oke. Oke, kita lewati saja ini, ya. Kita lewati saja ini, ya. Kita lewati. Nah, kita yang paling penting ini sih, menginventaris atau mengumpulkan, ya, cara-cara kita untuk mengembangkan kemampuan itu apa. Lalu sikapku bagaimana? Sikap yang perlu dimiliki seperti apa? Oke. Kemudian ini dia pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan. Ya. Silakan teman-teman baca kitab ini, ya, dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Silakan teman-teman baca secara mandiri, dan semoga lewat bacaan ini teman-teman diteguhkan, disadarkan tentang kewajiban teman-teman untuk harus mengembangkan kemampuan, mengembangkan talenta, ya. Itu, teman-teman. Oke. Untuk dipahami, ya, teman-teman, ini berbicara tentang bacaan yang tadi sudah kalian baca, ya. Jadi sebelum kalian lanjut ke sini, silakan teman-teman baca dulu, ya. Setelah sudah baca, ya, baru dengarkan penjelasan Pak Sandi saat ini.
pause dulu videonya, sekarang kalian baca. Nah, sesudah kalian baca, ya bacanya tentu di file PDF ya, bukan di video ini ya. File PDF yang sudah Pak Sandi kasih, halamannya juga jelas. Dari halaman berapa tadi kalian tinggal scroll ke atas di bab ini ya, mengembangkan kemampuan ini ya. Aku memiliki kemampuan. Nah, perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, ya. Jadi manusia itu diciptakan bukan tanpa kemampuan atau hanya sekedar begitu saja. Tapi dia diberikan kemampuan yang khusus ada pada dirinya ya, untuk dikembangkan. Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu ya, dengan cara mengembangkannya agar berbuah berlipat-lipat dan berguna bagi diri sendiri maupun orang lain, teman-teman ya. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu, dan lama-lamaan kemampuannya itu akan tumpul, bahkan hilang, teman-teman. Hilang ya. Maka dari itu kemampuan harus selalu diasah, dilatih ya. Nah, banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta ya. Melatih terus-menerus, masuk dalam kelompok organisasi, belajar dan berani bertanya. Itu ya teman-teman ya. Kalau kalian diam-diam baik, kalian akan selalu menanggung beban itu ya kan. Kemudian kalian tidak memperoleh jawaban, kalian juga tidak berkembang. Makanya kalau tidak tahu, tanya. Aktiflah dalam pelajaran-pelajaran di mata pelajaran lain ya kan, supaya kalian semakin berkembang dari segi ilmu pengetahuan. Itu sikap yang perlu dikembangkan ya. Tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Itu yang terakhir ya teman-teman, sekaligus menjadi simpulan. Menyertakan Tuhan dalam setiap usaha, bukan menyertakan contekan dalam setiap usaha. Bukan menyertakan teman dalam setiap, bukan menyertakan kebohongan, bukan, tapi menyertakan Tuhan, teman-teman. Ini gong, ini kunci dari semua sikap yang telah kamu lakukan untuk mengembangkan usaha. Oke. Nah, yang terakhir, pertanyaan refleksi ya. Pak Sandi minta refleksi ini tertulis ya. Jadi silakan kalian tulis pertanyaan dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam refleksi ini ya. Pak Sandi Kotaki. Untuk pertemuan kali ini silakan teman-teman jawab pertanyaan refleksi yang membantu teman-teman untuk semakin sadar bahwa kita harus mengembangkan talenta atau kemampuan yang dimiliki. Oke. Cukup sekian dari Pak Sandi. Silahkan kerjakan tugas-tugas yang sudah Pak Sandi sampaikan. Yang pertama ya, kita ulangi. Yang pertama, silahkan teman-teman mengerjakan kolom ini ya. Kalian teman-teman cari kemampuan-kemampuan apa saja yang teman-teman miliki. Pasti ada beberapa tuh ya. Dari beberapa itu ada yang paling. Nah, yang paling itu nomor 1 ya kan, nomor 1. Yang di bawahnya ya nomor 2. Kemampuan yang lain 3, 4. Nah, tuliskan sebanyak-banyaknya kemampuan yang kalian miliki. Nah, setelah itu silakan kalian tuliskan caranya gimana sih untuk mengembangkannya. Terus sikap yang perlu dimiliki itu apa. Nah ya kan. Setelah itu silakan teman-teman baca ya. Baca ini. Oh sudah tadi ya, sudah ya. Sorry.
Setelah itu teman-teman silakan langsung mengerjakan refleksi ini, pertanyaan ini ya. Itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat membuka cakrawala kita agar semakin bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Sekian. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur boleh mengenali diri ini dengan aneka kemampuan yang dimiliki. Semoga lewat pembelajaran kali ini, kami semakin sadar akan tugas dan tanggung jawab kami dalam mengembangkan kemampuan yang kami miliki. Tuntunlah kami dalam berproses agar kemampuan kami ini senantiasa berkembang seturut dengan perintah Putramu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Selamat belajar.